Selamat pagi siswa-siswi sekalian. Pada saat ini kita akan belajar materi pertama di kelas 10, yaitu ruang lingkup biologi. Adapun pokok bahasan yang kita akan bahas, ada 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu biologi sebagai ilmu atau sains. Kemudian yang kedua, objek dan ragam permasalahan biologi. Yang ketiga, metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Nah, setelah menyaksikan video ini, saya harap siswa-siswi sekalian bisa memahami materi ruang lingkup biologi. Silakan disimak baik-baik, dan apabila ada yang kurang jelas atau perlu dipertanyakan, silakan untuk ditanyakan. Langsung saja kita masuk materi ruang lingkup biologi. Pokok bahasan yang pertama, biologi sebagai sains atau ilmu. Adapun yang kita akan pelajari pada pokok bahasan yang pertama ini yaitu pengertian biologi, cabang-cabang biologi, dan manfaat biologi. Biologi sebagai ilmu atau sains. Sains berasal dari kata Latin scientia yang artinya pengetahuan. Nah, bidang ilmu sains ini memiliki karakteristik yaitu rasional, objektif, empiris, dan akumulatif. Selanjutnya, pengertian biologi. Biologi itu merupakan bagian dari sains. Biologi berasal dari kata bios yang berarti hidup dan logos yang berarti ilmu. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup atau organisme, baik yang bersifat makroskopis maupun mikroskopis. Organisme mikroskopis yang dimaksud adalah organisme yang dapat dilihat dengan mata secara langsung, misalnya tumbuhan, hewan, manusia. Kemudian organisme mikroskopis adalah organisme yang tidak dapat dilihat dengan mata secara langsung. Untuk melihat organisme mikroskopis diperlukan alat bantu, misalnya lup, mikroskop cahaya, dan mikroskop elektron. Contoh organisme mikroskopis yaitu bakteri. Cabang-cabang biologi. Jumlah cabang biologi semakin banyak dengan munculnya penemuan-penemuan baru. Berikut beberapa cabang biologi dan kajiannya. Nah, di sini cuma ada 14, tapi ada banyak cabang-cabang biologi. Selanjutnya, perkembangan biologi saat ini telah ikut serta menyumbang berbagai usaha mensejahterakan kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Jadi biologi ini sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia. Contohnya, pertama dalam bidang kedokteran. Misalnya teknik pembuatan bayi tabung, metode keluarga berencana, cangkok organ tubuh, beda plastik, terapi gen, dan sebagainya. 2. Bidang farmasi, misalnya pembuatan vitamin sintetik, pembuatan vaksin, antibiotik untuk bakteri dan jamur, antibodi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, bidang teknologi pangan, misalnya pembuatan keju, sosis, sarden, nata de coco, makanan suplemen, kecap, tapai, tempe, dan sebagainya. Selanjutnya, bidang pertanian, misalnya penemuan bibit unggul, tanaman transgenik, kultur jaringan, hidroponik, dan sebagainya. Kemudian bidang peternakan, contohnya cloning untuk hewan, inseminasi buatan, dan hewan ternak yang bermutu unggul lainnya. Bidang perikanan, misalnya budidaya udang windu, budidaya kerang penghasil mutiara, budidaya ikan hias. Bidang industri, misalnya teknik pemisahan logam dari bijinya dengan menggunakan bakteri. Bidang pengelolaan lingkungan hidup, misalnya pengelolaan limbah dengan menggunakan mikroorganisme dan menguraikan tumpahan minyak di laut dan plastik dengan bakteri.
Pokok bahasan 2, objek dan ragam permasalahan biologi. Objek biologi. Objek biologi meliputi semua makhluk hidup dan semua proses yang berlangsung di dalam makhluk hidup tersebut. Berdasarkan tingkat organisasi kehidupan, objek biologi meliputi kehidupan pada berbagai tingkat struktur. Tingkat struktur dari yang terendah hingga tertinggi, yaitu molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. 1. Molekul. Molekul tersusun dari atom-atom. Atom tersusun dari proton, neutron, dan elektron. Contoh molekul yaitu molekul DNA dan molekul air. Molekul saling berikatan membentuk ikatan kompleks, selanjutnya membentuk organel sel. Yang kedua, sel. Sel merupakan organisasi kehidupan yang tersusun dari organel sel. Sebagian organisme seperti bakteri terdiri atas satu sel, tetapi sebagian besar organisme merupakan kumpulan dari banyak sel yang terspesialisasi. Setiap sel memiliki fungsi untuk melakukan metabolisme serta memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang, sehingga sel disebut sebagai satuan unit terkecil kehidupan. Yang ketiga, jaringan. Jaringan merupakan sekumpulan sel yang memiliki persamaan struktur untuk melakukan fungsi tertentu. Jaringan ditemukan pada organisme multiseluler, seperti jaringan saraf, jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan sebagainya. Yang keempat, organ. Organ sekumpulan jaringan yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu akan membentuk organ. Organ hanya ditemukan pada organisme multiseluler. Contoh, jaringan epitel, jaringan penyokong, dan jaringan otot bekerja sama membentuk organ lambung. Yang kelima, sistem organ. Organ-organ yang melakukan fungsi dan tugas yang saling berkaitan satu sama lain disebut sistem organ. Sebagai contoh, sistem pencernaan yang tersusun dari beberapa jenis organ, antara lain lambung, hati, pankreas, usus alus, dan usus besar. Yang keenam, organisme. Berbagai sistem organ yang bekerja sama melakukan kegiatan kehidupan membentuk individu atau organisme. Organisme terdiri atas organisme uniseluler dan organisme multiseluler. Contoh organisme uniseluler yaitu protozoa dan monera. Contoh organisme multiseluler yaitu tanaman bayam dan kucing. Intinya hewan atau tumbuhan. Organisme multiseluler terbentuk dari sistem-sistem organ yang bekerja sama dalam satu kesatuan. Yang ketujuh, populasi. Sekumpulan organisme sejenis yang hidup pada tempat tertentu dan dalam waktu yang sama akan membentuk populasi. Misalnya, populasi zebra di padang rumput dan populasi pohon kurma di gurun pasir. Yang kedelapan, komunitas. Komunitas tersusun dari beberapa populasi yang saling berinteraksi di suatu tempat tertentu. Contoh komunitas sungai yang tersusun dari populasi ikan, populasi kepiting, dan populasi tumbuhan air. Yang kesembilan, ekosistem. Ekosistem berasal dari kata orkos atau rumah sendiri dan sistema atau saling mempengaruhi. Jadi ekosistem adalah sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang saling mempengaruhi dan berinteraksi satu sama lain pada suatu tempat tertentu. Ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Contoh, ekosistem darat. Komponen penyusun ekosistem darat meliputi komponen biotik yang terdiri atas produsen, herbivora, karnivora, omnivora, dan pengurai. Adapun komponen abiotik terdiri atas tanah, udara, dan zat anorganik. Yang ke-10, bioma. Bioma merupakan kumpulan ekosistem di dunia seperti bioma tundra, bioma gurun, bioma hutan hujan tropis, dan bioma savana. Bioma adalah ekosistem terestrial umumnya dipengaruhi oleh iklim regional dan diklasifikasikan berdasarkan vegetasi dominan atau organisme yang dapat beradaptasi dengan lingkungan tertentu.
Bioma meliputi daerah yang amat luas dan memiliki ciri vegetasi atau tumbuhan tertentu yang dominan. Di permukaan bumi terdapat 7 macam bioma, yaitu tundra, taiga, gurun, padang rumput, sabana, hutan hujan tropis, dan hutan gugur. Ragam permasalahan biologi. Berbagai masalah dalam bidang biologi dapat terjadi pada semua tingkatan organisasi kehidupan, mulai dari tingkat molekul hingga tingkat biosfer. Permasalahan yang timbul pada suatu tingkat organisasi kehidupan dapat saling mempengaruhi dan berkaitan dengan tingkat organisasi kehidupan lainnya. Permasalahan biologi pada berbagai tingkat organisasi kehidupan, misalnya pada tingkat molekul, terjadi kelainan pada pembentukan hemoglobin darah sehingga menyebabkan penyakit anemia sel sabit. Kemudian permasalahan di tingkat sel, misalnya terjadi lisis sel darah merah saat terinfeksi bakteri. Permasalahan biologi pada tingkat jaringan, misalnya penyakit osteoporosis. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa mencari permasalahan-permasalahan yang lain sampai pada tingkat biosfer. Jadi itu bisa dicari sendiri ya. Selanjutnya pokok bahasan 3, metode ilmiah dan keselamatan kerja. Nah, untuk materi ini saya padukan dengan video yang saya dapatkan dari YouTube. Silakan disimak sampai selesai. Apa yang dimaksud dengan metode ilmiah? Metode ilmiah adalah suatu langkah kegiatan dengan tahapan-tahapan yang berurutan atau sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang timbul. Urutan atau tahapan metode ilmiah yang pertama adalah merumuskan masalah. Kedua, merumuskan hipotesis. Ketiga, menentukan variabel. Keempat, melakukan penelitian atau eksperimen. Keenam, mengolah dan menganalisis data. Ketujuh, membuat kesimpulan, dan terakhir mempublikasikan hasil penelitian. Baiklah, kita mulai satu persatu tahapan. Namun sebelumnya saya akan memberikan suatu contoh peristiwa. Seorang siswa ingin menumbuhkan kecambah toge dengan media kapas. Media pertama diletakkan di tempat terang dan media kedua diletakkan di tempat gelap. Setiap hari ia mengukur tinggi kecambah dalam dua media tersebut. Waktu pengamatan yang ia lakukan adalah 2 minggu. Sekarang, mari kita buat rumusan masalah, hipotesis, dan variabelnya. Oke, dari peristiwa tadi, kita bisa merumuskan masalah dengan membuat pertanyaan. Contohnya adalah, apakah terdapat pengaruh antara intensitas cahaya dengan pertumbuhan kecambah? Atau, bagaimana pengaruh intensitas cahaya dengan pertumbuhan kecambah? Atau contoh pertanyaan lainnya bisa kamu ajukan dengan memperhatikan 5W 1H. Lalu setelah kamu merumuskan masalah, kamu bisa mengajukan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara, di mana hipotesis tidak harus selalu benar, karena hipotesis merupakan dugaan sementara. Contohnya, kecambah yang diletakkan di tempat terang lebih cepat pertumbuhannya daripada kecambah di tempat gelap. Apakah benar demikian? Ya, belum tentu. Namun, hal ini juga tidak boleh disalahkan, karena sekali lagi, hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara. Setelahnya, kita harus menentukan variabel. Ada 3 variabel dalam penelitian. Yang pertama, variabel bebas. Yang kedua, variabel kontrol. Yang ketiga, variabel terikat. Variabel bebas merupakan variabel yang sengaja dibuat tidak sama dalam penelitian. Artinya, variabel ini yang akan dibuat tindakan. Kemudian, variabel kontrol. Variabel yang dibuat sama dalam penelitian. Dan yang terakhir, variabel terikat.
variabel yang muncul karena adanya variabel bebas atau variabel yang ingin kita capai atau yang ingin kita teliti. Contoh variabel dari kasus atau peristiwa yang tadi adalah variabel bebasnya adalah intensitas cahaya. Variabel terikatnya tinggi kecambah atau pertumbuhan kecambah. Variabel kontrolnya media kapas, kacang hijau, air, suhu, dan lain-lain. Coba kita ulang lagi contoh peristiwa sebelumnya. Sudah jelas ya, karena yang dibuat beda adalah intensitas cahaya, yang satu di tempat yang terang dan satunya lagi di tempat gelap, maka variabel bebasnya yaitu intensitas cahaya. Kemudian selain itu, hal-hal lain harus dibuat sama. Itu adalah variabel kontrol, yaitu misalnya media kapasnya, kecambah kacang hijaunya, airnya, suhunya, dan lain-lain. Itu harus sama. Kemudian variabel terikat, yaitu yang ingin dicapai atau yang dipengaruhi oleh variabel bebas, yaitu tinggi kecambah atau pertumbuhan kecambah. Sampai di sini ada yang belum jelas? Maka selanjutnya kita akan melakukan eksperimen. Yang harus dipersiapkan adalah metode penelitian, waktu penelitian, alat dan bahan yang diperlukan, dan langkah-langkah kerja. Setelah kita melakukan penelitian dan kita mendapatkan data tersebut harus diolah baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Contoh peristiwa di atas merupakan contoh data kuantitatif di mana membutuhkan alat ukur seperti penggaris dan dinyatakan dalam bentuk angka. Lalu bagaimana contoh data kualitatif? Data kualitatif merupakan data dari pengamatan yang menggunakan alat indera dan tidak dinyatakan dengan angka. Contohnya, pada waktu kalian melakukan praktikum uji makanan, di mana misalnya ketika tepung ditetesi oleh larutan lukul dan ia berwarna biru kehitaman, maka tepung tersebut mengandung amilum. Kita bisa melihat dengan indera mata kita bahwa tepung tersebut berubah warna, sehingga ini dinamakan data kualitatif. Setelah didapatkan data, barulah data tersebut dianalisis, bisa menggunakan paragraf atau tabel, grafik, diagram, dan sebagainya. Dan setelahnya kita tarik kesimpulan. Kesimpulan yang dibuat harus jujur dan objektif berdasarkan fakta yang terkumpul dari hasil percobaan atau eksperimen. Karena salah satu contoh sikap ilmiah adalah jujur dan objektif. Berikutnya, setelah selesai, maka kita dapat mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian, baik melalui seminar atau media massa. Ini biasanya dilakukan oleh para ilmuwan, dan siswa pun juga bisa melakukan publikasi, misalnya di forum karya ilmiah remaja, majalah sekolah, majalah dinding, atau forum kelas. Baik, itu tadi adalah materi metode ilmiah. Sekarang kita lanjut ke keselamatan kerja di laboratorium. Keselamatan kerja di laboratorium itu sangat penting. Dan keselamatan kerja di laboratorium dimulai dari persyaratan dari laboratorium itu sendiri. Laboratorium yang aman, yang pertama, lantainya tidak licin dan tidak rusak atau berlubang. Yang kedua, mempunyai sistem ventilasi yang memadai. Yang ketiga, mempunyai alat pemadam kebakaran yang sesuai dengan bahan kimia yang dipakai. Yang keempat, memiliki pintu darurat terhubung langsung dengan tangga darurat. Kelima, memiliki meja kerja. Keenam, memiliki ruang untuk pertolongan pertama. Dan petunjuk arah untuk ke ruangan ini terpasang dengan jelas. Lalu,
Apa sih penyebab kecelakaan di laboratorium? Yang pertama, peserta praktikum kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang alat-alat dan bahan-bahan kimia. Yang kedua, petunjuk untuk melakukan kegiatan praktikum kurang jelas. Yang ketiga, pengawasan dan bimbingan yang kurang dari guru terhadap peserta praktikum. Yang keempat, perlengkapan keamanan dan perlindung untuk kegiatan praktikum di laboratorium jumlahnya tidak memadai. Kelima, peserta praktikum tidak menggunakan perlengkapan pelindung untuk bekerja di laboratorium. Ketujuh, peserta praktikum menggunakan alat-alat dan bahan-bahan kimia yang salah pada saat melakukan kegiatan praktikum. Dan kedelapan, peserta praktikum tidak mempunyai sikap tanggung jawab dan disiplin pada saat melakukan praktikum. Oleh karena itu, pada saat melakukan praktikum, sebaiknya jangan banyak bercanda ya. Prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Beberapa hal yang harus Anda persiapkan agar bekerja secara aman di laboratorium dengan membaca peraturan atau prosedur keselamatan berikut. Yang pertama, penanganan limbah laboratorium. Limbah laboratorium atau limbah bahan kimia yang tidak terpakai sebaiknya dipisahkan dari bahan kimia yang masih utuh dan dibuang di tempat yang khusus atau B3. Kemudian alat dan bahan di laboratorium. Ketiga, bahan-bahan kimia yang berbahaya. Dan yang keempat, simbol dalam laboratorium. Nah, kalian harus memperhatikan simbol alat dan bahan di laboratorium, di mana umumnya alat dan bahan di laboratorium ada 5, seperti pada gambar. Gambar yang pertama adalah simbol dari bahan atau alat kimia yang mudah terbakar. Contohnya adalah alkohol, logam natrium, dan benzen. Yang kedua adalah bahan bersifat korosif. Contohnya asam sulfat, asam asetat, atau NaOH. Kemudian yang ketiga adalah bahan beracun. Contohnya adalah etanol, aseton, merkuri, atau formalin. Keempat adalah bahan yang mudah meledak. Contohnya adalah hibrida dan fosfor. Dan yang terakhir adalah bahan radioaktif. Contohnya adalah uranium dan polonium. Masing-masing simbol mempunyai cara pencegahan atau penanganan terhadap kecelakaan alat dan bahan laboratorium MIPA. Jika terjadi kecelakaan, sebaiknya dilakukan tindakan pertolongan pertama. Usahakan petugas pertolongan pertama tidak panik, namun bukan berarti kerjanya lamban. Lakukan secara cekatan tetapi dalam kondisi tenang. Yang kedua, perhatikan pernapasan korban. Ketiga, jika korban mengalami pendarahan, hentikan pendarahannya. Keempat, perhatikan kemungkinan korban mengalami syok dengan memperhatikan tanda-tanda syok. Kelima, jangan terburu-buru untuk memindahkan korban. Oke, baik. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya dan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Salam sehat untuk kita semua.